Aku membeli buku ini setelah melihat postingan penerbit Mizan yang menyebutkan bahwa buku ini termasuk buku parenting yang direkomendasikan. Judulnya adalah Kimbap Family, bukan kisah drama Korea. Kalau kamu belum tahu siapa itu Kimbap Family adalah YouTuber keluarga yang terdiri dari ibu, yaitu Mama Gina yang berasal dari Bandung, ayah, yaitu Appa J yang berasal dari Korea, serta 3 anak, yaitu Suji, Yoonji, dan Jio, 2 perempuan dan 1 lelaki. Mungkin penilaianku akan berbeda karena aku membaca buku ini sebelum aku melihat video mereka. Jadi aku belum tergabung jadi keluarga online atau penonton setia mereka ketika membaca buku ini. Dan setelah membaca buku ini, aku baru lihat videonya, langsung subscribe, dan ternyata kontennya itu bermanfaat banget. Buku ini menceritakan perjalanan Mama Gina dan Appa J sejak bertemu hingga memutuskan menikah, dan kini mereka telah memiliki 3 anak. Ada 3 bab, di mana 2 bab ditulis oleh Mama Gina, sementara 1 bab ditulis oleh Appa J. Bagian tulisan Appa J awalnya berbahasa Inggris, namun sudah diterjemahkan oleh editor menjadi bahasa Indonesia. Bab pertama berjudul Bukan Kisah Drama Korea. Ini menceritakan tentang Mama Gina yang sudah mapan kerja sebagai sekretaris di Rut PLN, dan di usia 30-an beliau belum menikah, sehingga sering dihujani pertanyaan-pertanyaan khas yang dilontarkan kepada wanita Indonesia di umur segitu. Kapan nikah? Jadi buat kamu yang dalam kondisi sama, sudah umur segitu tapi belum menikah, kamu bisa belajar dari kisahnya Mama Gina. Lalu lanjut ke pertemuan Mama Gina dan Appa J di Cina. Bagaimana mereka berjuang untuk menikah karena beda bahasa, beda budaya, beda negara, dan orang tuanya Appa J awalnya itu nggak setuju kalau anaknya menikah dengan orang asing. Terlebih lagi Appa J adalah anak tunggal, pasti ingin dong orang tuanya sama-sama terus sama Appa J. Nah, buat kamu yang mendamba dapat jodoh opa-opa Korea, kamu bisa belajar dari kisah mereka. Lalu berlanjut kehidupan setelah menikah. Mama Gina memutuskan untuk resign dan menjadi ibu rumah tangga. Di sini diceritakan bagaimana pergulatan seorang wanita yang pekerjaannya itu sudah mapan, biasanya ke kantor pakai setelan formal, pakai high heels, terus jadi ibu rumah tangga di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah. Itu shock juga sih. Dan ada juga tips-tips bagaimana menjalani hidup dengan mertua, karena Mama Gina setelah menikah langsung hamil, dan di usia kehamilan 5 bulan beliau ikut pindah ke Korea bersama Appa J, dan di sana tinggal bersama mertua. Saat itu Mama Gina belum mahir bahasa Korea dan baru belajar, sehingga sering terjadi miskomunikasi dengan mertua karena ya beda bahasa, beda budaya. Nah, di sini ada tipsnya bagaimana cara membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan mertua. Cocok juga untuk kamu yang sudah menikah. Selain itu juga diceritakan bagaimana kehidupan pengantin baru. Apa saja sih masalah yang dihadapi, terus solusinya gimana. Dan cerita diakhiri dengan keputusan Mama Gina dan Appa J untuk pindah ke Bandung, karena saat itu mereka menghadapi satu masalah rumah tangga yang cukup rumit, dan salah satu solusi yang terfikirkan adalah pindah ke Bandung. Lalu lanjut ke bab 2 yang berjudul Diari Mama Gina. Ini menceritakan tentang kehidupan mereka setelah memutuskan balik lagi ke Korea. Jadi setelah pindah ke Bandung selama beberapa tahun, akhirnya Mama Gina dan Appa J memutuskan untuk kembali ke Korea. Saat itu Mama Gina melahirkan anak kedua dan ketiga di Korea, dan bagian ini juga menceritakan bagaimana hubungan ketiga anak dengan
kakek neneknya di Korea alias orang tuanya Apajai. Di bagian Diari Mama Gina ini menyajikan banyak tips-tips seputar rumah tangga. Contohnya tips berberes rumah, tips gimana supaya anak doyan masakan rumah, karena diceritakan Mama Gina ini suka masak, dan banyak tips parenting yang lainnya. Bagian yang terakhir berjudul Diari Apajai menceritakan kisah perjalanan Apajai mulai dari kehidupannya sewaktu kecil, bagaimana sih sistem pendidikannya di Korea, terus bagaimana perjalanan Apajai menjadi suami, lalu menjadi seorang ayah, dan tips parenting ala Apajai. Contohnya kebiasaan untuk memeluk anak di pagi hari untuk bonding sekaligus transfer semangat ke anak. Baca buku ini tuh bikin terharu karena aku bisa merasakan transformasi dari seorang wanita karir menjadi berumah tangga, lalu menjadi istri, dan akhirnya menjadi seorang ibu. Pindah ke negeri orang, ikut suami, beradaptasi hidup dengan mertua. Serta aku juga merasakan transformasi seorang pria menjadi suami, lalu ayah, sempat ikut istri tinggal di negaranya, menyesuaikan budaya dan bahasa demi memperbaiki kondisi rumah tangga mereka. Meski hanya 170 halaman, ya tergolong tipis, tapi buku ini berbobot karena banyak sekali pelajaran yang bisa kamu dapat di buku ini. Dan menurutku ini merupakan salah satu buku terbaik sih yang ditulis oleh YouTuber. Berharap juga ada buku keduanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini untuk lebih sering upload video-video yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!